Angin sejuk meniup lembut dedaunan bambu di pinggir desa Sukaresmi, sebuah desa yang tenang di lereng Gunung Salak, Jawa Barat. Di pagi yang berkabut, sinar matahari menerobos tipis di sela awan, menyinari petak-petak sawah yang membentang hijau seperti permadani raksasa. Di tengah panorama alam yang damai itu tampak seorang gadis berjalan menyusuri pematang sawah, dengan langkah ringan dan semangat yang tak pernah luntur. Dia adalah Laras Ayu. Laras, gadis 24 tahun, dikenal sebagai petani paling rajin dan paling cantik di desanya. Kulitnya sawo matang khas perempuan Sunda, matanya lembut, dan rambut panjangnya selalu disanggul sederhana. Ia bukan perempuan biasa. Meski hanya tinggal di gubuk kecil, hatinya seluas langit dan penuh kasih terhadap siapapun, bahkan terhadap makhluk yang tak bisa bicara. Sejak kecil, Laras hanya tinggal berdua dengan ibunya, Mak Ina, yang kini sudah renta dan terbaring lemah karena stroke. Ayahnya telah lama meninggal akibat longsor saat menanam singkong di ladang. Hidup mereka pas-pasan, bahkan seringkali makan hanya dari hasil kebun seadanya. Tapi satu yang membuat Laras berbeda, ia tak pernah mengeluh. Setiap pagi sebelum matahari tinggi, Laras mengenakan caping bambu warisan ayahnya, menggendong cangkul dan ember, lalu menyusuri sawah-sawah yang sudah seperti bagian dari dirinya. Ia menanam padi, cabai, dan beberapa barisan jahe yang tumbuh subur di tepi sawah. Namun pagi itu terasa berbeda. Langit agak kelabu, dan burung-burung yang biasanya ramai berkicau tampak lebih diam. Laras sempat berhenti dan menatap ke arah hutan kecil di ujung pematang. "Kenapa ya? Angin pagi ini dinginnya beda," gumamnya lirih. Ia mengusap keningnya yang mulai berkeringat, lalu kembali ke pekerjaannya. Tapi saat hendak mencabut rumput liar di bagian pinggir sawah, ia mendengar suara lirih aneh, seperti gesekan dan desis lemah. Lalu terdengar suara mencicit pelan, mirip binatang yang sedang kesakitan. Laras menegakkan tubuh. Ia menoleh kanan-kiri. Suara itu terdengar dari balik semak bambu di ujung sawah dekat sungai kecil. Tanpa ragu ia melangkah cepat ke arah suara. Jangan-jangan anak kucing jatuh, pikirnya. Tapi saat ia membuka rimbun semak, Laras terkejut. Di sana seekor ular, besar berwarna coklat keemasan tengah terjerat akar bambu yang kuat. Tubuhnya memar, sisik di bagian perutnya mengelupas dan matanya, bukan mata hewan biasa. Ada tatapan sedih dan sekarat seperti makhluk yang memahami penderitaan dan menanti pertolongan. Jantung Laras berdegup kencang. Ia bukan gadis penakut. Tapi tentu saja ini bukan pertemuan biasa. Seekor ular sepanjang hampir 2 meter, dengan luka di sekujur tubuh, dan pandangan mata yang seolah meminta tolong. Tapi alih-alih mundur atau berteriak, Laras berjongkok perlahan. Ia memperhatikan gerakan ular itu yang lemah tak berdaya. Kepalanya hanya bisa terangkat sedikit lalu jatuh lemas di tanah becek. "Ya Allah, kamu kenapa? Sabar ya, aku bantuin." Dengan tangan gemetar tapi niat yang teguh, Laras meraih sabit kecil dari pinggangnya dan mulai memotong akar-akar bambu yang membelit tubuh ular itu. Ia berhati-hati, takut melukai lebih parah. Anehnya, ular itu diam. Ia tak menggigit, tak melawan. Bahkan matanya menatap Laras dengan tenang, seolah paham bahwa manusia di hadapannya tidak akan menyakitinya. Setelah 5 menit penuh peluh dan keberanian, Laras akhirnya berhasil melepaskan jeratan akar dari tubuh ular itu. Ia mengangkat ekornya perlahan, membiarkan hewan itu pergi pelan ke arah semak-semak. Namun yang terjadi selanjutnya sungguh tak masuk akal. Sebelum masuk ke semak, ular itu berbalik. Ia memutar tubuh membentuk lingkaran sempurna di hadapan Laras. Lalu dari mulutnya ia mengeluarkan suara desis panjang. Tapi kali ini berbeda. Suara itu berirama, seperti bisikan mantra, seperti ucapan terima kasih dari dunia yang tak kasat mata. Dan sebelum Laras bisa bertanya atau mencerna apa yang barusan terjadi, ular itu menghilang di balik semak Laras. Terdiam. Tangannya kotor oleh tanah dan darah ular. Tapi hatinya hangat. Seperti ada sesuatu yang baru saja berubah. Ia tidak tahu bahwa pertemuan itu akan mengubah hidupnya untuk selamanya. Sejak kejadian pagi itu, Laras tak bisa tenang. Malam datang bersama gerimis tipis yang membuat atap seng rumahnya bernyanyi lirih.
Di dalam kamar sederhana berdinding anyaman bambu, Laras duduk di samping ibunya yang tengah tertidur. Ia memandangi langit-langit rumah sambil memegang caping yang tadi dikenakannya saat menolong ular itu. Kenapa matanya kayak manusia? Bisiknya dalam hati. Ia menggigit bibir. Bayangan tatapan mata ular tadi terus terngiang. Tatapan itu bukan seperti binatang buas, tapi seperti makhluk hidup yang punya jiwa. Bahkan mungkin lebih dari sekadar jiwa. Pagi pun datang, dan Laras kembali ke sawah seperti biasa. Tapi hari ini, langkahnya terasa berbeda. Hatinya gelisah namun penasaran. Ia tak langsung menanam atau mencangkul. Sebaliknya, ia menyusuri pematang menuju semak tempat ia menemukan ular itu. Begitu tiba, ia berhenti. Semak itu tampak biasa saja, tak ada bekas pergerakan hewan besar, tapi ada yang aneh. Di sana di atas batu besar dekat akar bambu terletak bunga kantil putih yang masih segar, mengeluarkan bau harum menusuk yang tak wajar untuk pagi hari. Laras menatap bunga itu tanpa bergerak. Siapa yang taruh ini? Gumamnya. Tiba-tiba, angin berhembus kencang. Rerumputan dan daun bambu menari liar, seolah ada energi besar yang melewati tempat itu. Laras mundur setapak, tapi saat ia akan berbalik, terdengar suara, "Terima kasih, Laras." Deg. Laras membeku. Ia menoleh cepat, ke kanan kiri. Tak ada siapapun. "Kau sudah menyelamatkan anakku." Suara itu lagi, lembut, berat, dan menggema, bukan dari satu arah, melainkan seperti berasal dari dalam dada dan kepala sekaligus. Tubuh Laras mulai gemetar. Siapa? Siapa itu? Laras berseru mundur dengan napas terengah. Tak ada jawaban, tapi angin berhenti. Udara menjadi sunyi seperti ruang kosong. Tiba-tiba dari balik semak keluar sosok ular, bukan ular biasa. Sisiknya putih keperakan dengan corak emas di sepanjang punggung, dan matanya, mata yang sama seperti kemarin. Namun kali ini ular itu tidak sendirian. Di belakangnya muncul bayangan samar perempuan mengenakan selendang hijau lumut. Wajahnya teduh, rambut panjang menjuntai dan tubuhnya seperti tembus cahaya. Laras tertegun, tak bisa berkata apa-apa. "Jangan takut, Laras. Aku, ratu ular dari hutan ini," ucap perempuan itu dengan suara yang seperti nyanyian lembut. Aku bukan siapa-siapa. Aku cuma nolong hewan yang kesakitan," jawab Laras dengan suara pelan hampir tak terdengar. Ratu itu tersenyum. "Justru karena itu, kau pantas mendapatkan lebih. Manusia sepertimu langka. Tak semua menolong tanpa pamrih." Laras menunduk, napasnya memburu. Ini pasti mimpi atau halusinasi, tapi semuanya terasa terlalu nyata. Terlalu hidup. Anakku yang kau tolong itu adalah penerus. Ia lahir di saat gerhana dan sedang dalam masa uji. Jika tak kau selamatkan, ia akan mati dan kehancuran menimpa dunia makhlukku. Laras mengangkat wajah. Matanya bergetar. "Kenapa saya?" "Karena kau dipilih oleh alam, oleh tanah yang kau pijak dan air yang kau siram setiap hari. Kau terhubung dengan kami lebih dari yang kau sadari." Seketika bunga kantil putih di atas batu itu terbang dan melayang ke arah Laras, lalu mendarat lembut di atas telapak tangannya. "Terimalah ini sebagai tanda. Kelak, saat kau dalam bahaya, bunga ini akan menjagamu." Laras menggenggam bunga itu dengan gemetar. "Apakah aku akan bertemu kalian lagi?" tanyanya. Matanya mulai basah. Ratu ular tersenyum. "Kau akan tahu saat waktunya tiba." Dan dalam sekejap, angin berputar kencang, rerumputan melambai keras, dan dalam kedipan mata, semua lenyap. Ular itu menghilang. Ratu ular tak tampak lagi. Hanya ada Laras, berdiri sendiri dengan bunga kantil putih di genggaman. Laras terduduk di tanah. Air matanya menetes tanpa sadar. Dia tak tahu bahwa takdirnya baru saja berubah, bahwa hidupnya yang biasa akan bersinggungan dengan dunia tak kasat mata, dan bahwa janji dari Ratu Ular akan membawanya pada sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Malam itu hujan turun deras, angin meniup dedaunan hingga bergesekan seperti bisikan misterius. Laras duduk di sudut ranjang bambunya,
menatap bunga kantil putih yang kini diletakkan di dalam gelas kecil berisi air. Bunga itu belum layu, bahkan terlihat makin segar, seolah menyerap kekuatan dari udara malam. Ibunya sudah tidur, napasnya berat dan dalam, tapi Laras masih terjaga. Ada sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Sejak pulang dari sawah tadi siang, dadanya seperti berdebar tanpa sebab. Seolah jiwanya sedang menunggu sesuatu yang besar. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Akhirnya, kantuk menyeret Laras ke dalam lelap. Tapi tidurnya tidak tenang. Bayangan putih, suara desiran angin, dan tatapan mata ular itu kembali muncul dalam kepalanya. Dalam mimpinya, Laras berdiri di tengah hutan yang tak ia kenali. Pohon-pohon tinggi, menjulang dengan akar menjalar seperti ular hidup. Daun-daun besar berkilauan memantulkan cahaya rembulan yang ganjil, separuh merah, separuh perak. Angin bertiup pelan, membawa suara-suara lembut. Laras. Ia menoleh. Tak ada siapa-siapa. Laras, mari masuk. Waktunya dimulai. Tiba-tiba, tanah di depannya retak. Dari balik retakan itu, muncul ular-ular kecil bersisik emas yang bergerak pelan, membentuk jalan menuju sebuah gerbang batu. Tanpa sadar, langkah Laras mengikutinya. Gerbang itu menjulang tinggi. Di atasnya terdapat ukiran kuno. Gambar seekor ular besar yang melingkari matahari. Saat ia melewati gerbang itu, dunia berubah. Langit menjadi ungu tua. Tanah berwarna biru tua dengan rumput-rumput keperakan. Di kejauhan, tampak sebuah istana dari batu hitam berkilau, berdiri megah di tengah danau berwarna darah. Dan di atasnya terbang seekor ular bersayap dengan mata merah menyala. Laras menelan ludah. Ia ingin mundur tapi kakinya tak bisa digerakkan. Suara berat dan menggema tiba-tiba terdengar. Kau adalah penjaga baru, pewaris kehormatan, manusia terpilih. Bunga itu bukan hanya pelindung, tapi kunci. Seketika, bunga kantil yang ia genggam dalam mimpi bercahaya terang, dan tiba-tiba Laras merasa tubuhnya ringan lalu, brak. Laras terbangun dengan keringat dingin, napasnya tersengal. Ia memandang sekeliling, ia sudah kembali di kamarnya, tapi jantungnya masih berdebar. Ia memandang ke arah meja, dan terkejut bukan main air dalam gelas tempat bunga kantil itu mendidih. Tapi tak ada api, tak ada panas. Bunga kantil masih segar dan di dalam gelas itu terlihat sisik kecil berwarna emas mengapung, tangannya gemetar. Ia mencoba menyentuh sisik itu, tapi sebelum sempat, shhh, suara desisan terdengar pelan dari jendela. Laras menoleh cepat. Di balik jendela, sepasang mata ular bersinar menatapnya, bukan dengan amarah tapi seolah menjaga. Lalu, perlahan mata itu menghilang, ditelan bayang malam. Pagi harinya, Laras terbangun dengan tubuh lemas. Tapi hatinya tahu, mimpi itu bukan sembarang mimpi. Bunga kantil itu sisik emas dan suara dalam mimpi. Semuanya nyata, dan Laras belum tahu bahwa dalam waktu dekat, ia akan dihadapkan pada ujian besar. Dunia manusia dan dunia gaib akan menyatu, dan ia berada tepat di tengah-tengahnya. Sejak malam mimpi aneh itu, hidup Laras tidak lagi sama. Pagi itu, langit desa Cikuray tampak berbeda. Matahari bersinar hangat, tapi ada kabut tipis yang tak biasa menyelimuti pepohonan dan sawah. Burung-burung tidak bersuara. Angin sejuk yang biasanya menyapa pagi malah terasa berat dan hening. Para tetua kampung bahkan sempat berujar, kayak hawa-hawa pas zaman Simbah dulu, waktu ada kejadian gaib di Gunung Salak. Laras melangkah pelan menuju dapur. Saat hendak menyentuh teko air panas, tangannya tanpa sengaja menyentuh bagian logam yang menyala. Tapi ia tak merasa panas, justru sebaliknya. Logam itu terasa dingin, seperti batu di dasar sungai. Ia terdiam, mencoba lagi menyentuh bagian besi yang lain, dan sama dingin ibunya melihat dari kejauhan, lalu bertanya sambil tersenyum, "Laras, kamu kenapa bengong?" Laras hanya geleng pelan, menyimpan rasa heran itu dalam diam. 2 hari kemudian, saat Laras ke sawah untuk menanam benih padi, ia menemukan satu petak kecil yang tanahnya sudah lama tak subur.
Air tidak menggenang seperti biasanya. Petani lain bahkan bilang tempat itu mati, karena hasil tanam selalu gagal. Tapi pagi itu, Laras duduk di sisi petakan itu, menaruh bunga kantilnya di pinggir lumpur sambil menggumam pelan. Kalau memang bunga ini kunci, buktikan padaku. Laras menutup mata. Ras. Dalam hatinya ia seperti mengirim doa, atau mungkin menghubungi sesuatu yang entah dari mana. Tiba-tiba angin berembus. Air sawah yang semula surut mulai bergerak. Tanah yang kering merekah pelan, dan dalam waktu kurang dari 1 jam, rumput dan lumut hijau mulai tumbuh. Air menggenang dengan jernih dan seekor capung biru melayang di atasnya. Petani di sebelahnya berteriak kaget. Astagfirullah! Laras, kamu ngapain barusan? Itu tanah mati bisa subur lagi. Laras tak menjawab. Ia sendiri bingung. Tapi dalam hatinya ia tahu, ini bukan kebetulan. Sore hari, di depan warung Mangudin, seorang anak kecil menangis histeris. Kakinya tergores. Kawat berduri saat bermain di semak-semak. Darah mengalir cukup deras. Orang-orang panik. Beberapa berlari mencari pertolongan ke bidan desa. Laras yang lewat spontan mendekat, meraih kaki anak itu sambil berkata, "Sini, aku bantu bersihin dulu." Ia mencuci luka itu dengan air dari kendi warung, lalu, entah kenapa, ia mengambil setetes air dari tempat bunga kantil yang selalu ia bawa di tas kecil. Ia teteskan di luka itu. Beberapa detik kemudian, luka itu berhenti berdarah, kulit anak itu mulai mengering, dan bekas goresan tampak seperti sudah berhari-hari sembuh. Warga terdiam. Bahkan ibu dari anak itu berucap, "Ini, mukjizat apa Neng Laras?" Laras hanya bisa tersenyum canggung. Mungkin airnya dari sumber yang bagus, Bu. Tapi hatinya tahu, ini semua berkaitan dengan mimpi itu. Dengan bunga, kantil, dan dengan ular bersisik emas itu. Malam harinya Laras duduk di halaman belakang rumah. Ia membawa bunga kantil itu lagi, meletakkannya di atas batu. Udara malam terasa lebih dingin tapi tidak menggigit. Saat itu pula dari semak-semak muncul seekor kucing belang 3 yang jarang terlihat di desa, lalu disusul oleh burung hantu kecil yang hinggap di atap. Dan tak lama kemudian seekor ular, hijau muda melata pelan ke arah Laras, berhenti tepat di depan bunga kantil. Ular itu tidak mengancam, tidak mendesis, hanya diam. Lalu perlahan ia menyentuhkan lidahnya ke bunga kantil dan menghilang begitu saja ke tanah. Laras membeku. Tapi entah mengapa, ia tidak merasa takut. Justru ada perasaan damai yang mengalir. Seolah ia diterima oleh makhluk-makhluk yang dulunya ia anggap asing. Malam itu juga Laras memutuskan pergi ke ujung hutan dekat sawah, tempat ia dulu menolong ular yang terjebak. Dan di sana, di antara pepohonan dan cahaya rembulan yang remang, ia melihat bayangan putih berkerudung. Tinggi, anggun, mata bersinar seperti mutiara, dan sisiknya menyala lembut. Itu dia. Ratu ular itu muncul sebentar, mengangguk pada Laras, lalu menghilang ke balik kabut. Kau telah membuka pintu antara 2 dunia. Tapi ingat, kekuatan tanpa kebijaksanaan akan menjadi bencana. Suara itu menggema dalam kepala Laras tanpa sang ratu menggerakkan bibirnya. Laras pulang malam itu dengan kepala penuh tanda tanya. Tapi satu hal yang pasti, keajaiban mulai terjadi, dan ia adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Masa depan desanya, masa depan dirinya, dan masa depan 2 dunia sedang bergantung padanya. Pagi itu Laras terbangun dengan perasaan yang berat, mimpi dan kejadian-kejadian aneh yang terus berulang, seolah-olah semakin menuntut jawaban. Namun, yang lebih mengganggu lagi adalah kenyataan bahwa dunia manusia, terutama orang-orang yang ada di sekitarnya, belum menyadari perubahan besar yang terjadi padanya. Tidak ada yang tahu, kecuali dirinya sendiri dan makhluk-makhluk dari dunia gaib yang misterius itu. Hari itu, desa Cikuray tampak ramai dengan hiruk-pikuk. Beberapa petani menggerakkan alat pertanian mereka di sawah yang terhampar luas. Di warung, Mang Encep Laras duduk sambil memandangi bunga kantil yang ia letakkan di meja kayu. Matanya sejenak menatap ke sekeliling, lalu terjatuh pada sekelompok pria yang tengah berdiskusi di pojok warung. Mereka adalah para kepala keluarga desa yang sudah mulai memperbincangkan sesuatu. Laras ini kenapa ya? Tiba-tiba sawah yang mati.
bisa subur. Tanah yang nggak ada air, sekarang malah jadi sumber padi yang melimpah. Ujar Pak Jaja, petani yang sudah lama tinggal di desa itu. Laras menatap mereka dengan tenang, namun hatinya berdegup kencang. Sebelumnya, ia tidak tahu bahwa kejadian-kejadian yang dialaminya sejak terakhir menolong ular, itu akan membuatnya menjadi sorotan. Desas-desus mulai menyebar, dan orang-orang mulai berbisik tentang keajaiban yang ia bawa. Itu pasti ada hubungannya sama bunga kantil yang dibawa Laras. Bisa jadi dia punya ilmu gaib, ujar Pak Pendi, sesepuh desa yang dikenal selalu waspada terhadap hal-hal yang tidak wajar. Laras memejamkan mata, berusaha untuk tetap tenang. Ia tahu bahwa ia harus menjaga dirinya sendiri, tidak terbawa oleh pembicaraan orang-orang yang tidak mengerti. Namun rasa was-was mulai menghantuinya. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya, dan mereka tidak akan pernah mengerti bahwa bunga kantil itu lebih dari sekadar tanaman biasa. Beberapa hari setelah itu, Laras mulai merasakan beban yang lebih berat. Desa semakin mencurigai setiap gerak-geriknya. Orang-orang mulai datang ke rumahnya untuk meminta bantuan, berharap bahwa keajaiban yang ia bawa bisa menyelesaikan masalah mereka. Ada yang meminta agar sawah mereka subur, ada yang meminta agar mereka diberi kekayaan, dan ada juga yang meminta penyembuhan untuk penyakit yang mereka derita. Namun Laras tidak bisa begitu saja mengabulkan permintaan mereka. Ia menyadari bahwa kekuatan yang ia miliki bukan untuk disalahgunakan. Namun seiring dengan banyaknya permintaan yang datang, ia merasa ada yang mulai mengintimidasi dirinya. Suatu sore seorang pria datang ke rumah Laras. Pria itu tampak tegas dan berwibawa. Ia adalah Pak Arif, seorang kepala desa yang dikenal cukup berkuasa dan sering memimpin musyawarah desa. Laras, kami ingin bicara. Ada sesuatu yang perlu kita selesaikan. Pak Arif membuka pembicaraan dengan suara yang datar. Laras merasa gelisah. Ada sesuatu yang tidak beres. Pak Arif bukan tipe orang yang datang tanpa alasan yang jelas. Selama ini ia hanya berurusan dengan warga biasa yang datang meminta bantuan. Tapi kali ini ia tahu bahwa ini adalah ujian nyata. Apa yang sebenarnya terjadi padamu, Laras? Orang-orang mulai bicara bahwa kau bisa membuat tanah subur, menyembuhkan orang sakit, bahkan menyelesaikan masalah yang tak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Kami butuh penjelasan, kata Pak Arif dengan nada tegas. Laras menarik napas dalam-dalam. Jalan yang ia pilih sudah berada di ujungnya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa menghindar lagi. Orang-orang di sekitarnya semakin mendesak, dan kini Pak Arif hadir dengan pertanyaan-pertanyaan yang mematikan. Ia tidak bisa lagi mengelak. Pak Arif, saya tidak tahu harus menjelaskan apa. Saya hanya menolong apa yang bisa saya bantu. Tanah yang kering itu hanya kebetulan subur lagi, dan bunga kantil yang saya rawat hanya tumbuh dengan baik. Tidak ada yang aneh, jawab Laras, berusaha meyakinkan diri sendiri. Namun Pak Arif tidak terlihat puas. Wajahnya menyiratkan keraguan. Saya tak ingin mendengar alasan. Ini bukan kebetulan, Laras, kami akan melakukan penyelidikan. Jika kau terlibat dalam hal-hal yang tidak wajar, ini akan berbahaya bagi desa. Kami tidak bisa membiarkan ada hal-hal yang bisa merusak ketentraman di sini, Pak Arif menyatakan dengan suara yang kaku. Laras merasa terpojok. Apakah ini awal dari masalah besar yang akan ia hadapi? Ia merasa dunia yang dulu damai, kini sudah mulai goyah. Beberapa hari setelah pertemuan itu, keadaan semakin buruk. Orang-orang mulai menuntut Laras untuk menunjukkan kekuatannya secara terbuka. Mereka menginginkan bukti nyata bahwa ia memiliki kemampuan yang lebih dari sekadar petani biasa. Di pasar, beberapa orang bahkan mengolok-oloknya, menuntut agar ia menyembuhkan orang sakit secara massal atau mengubah tanah tandus menjadi subur dalam sekejap. Tunjukkan kemampuanmu, Laras. Kalau kamu benar-benar punya kekuatan, kenapa tidak membantu semua orang di desa ini? Teriak seorang pria di pasar, menarik perhatian orang-orang yang berkumpul. Laras terdiam, terjebak di tengah kerumunan yang semakin panas. Beban yang tidak ia harapkan kini menimpanya. Apa yang bisa ia lakukan? Ia tidak bisa memberikan semua yang mereka minta, karena kekuatannya terbatas dan bukan untuk disalahgunakan. Dalam ketegangan itu, Laras merasa perasaan cemas yang menekan dadanya semakin kuat.
Bagaimana jika orang-orang yang tidak mengerti ini malah mengancam keselamatan dirinya dan keluarganya? Malam itu Laras kembali merenung di kamarnya. Bunga kantil yang ia rawat berkilau di atas meja kayu. Ia mengingat ucapan Ratu Ular dalam mimpinya. Kekuatan tanpa kebijaksanaan akan menjadi bencana. Kekuatan yang ia miliki kini bukan lagi sekadar anugerah. Ia sadar, setiap kekuatan yang besar, pasti ada tanggung jawab yang harus dipikul. Dan ia harus memutuskan, apakah ia akan tetap bertahan dengan keberadaannya yang penuh dengan rasa takut dan tekanan, atau apakah ia akan mengungkapkan kebenaran pada dunia manusia yang tak mengerti. Malam itu, suasana di desa Cikuray terasa lebih hening dari biasanya. Angin berdesir lembut, namun ketenangan yang menyelimuti desa ini lebih terasa seperti sebuah peringatan. Laras duduk di halaman belakang rumahnya, memandangi bunga kantil yang kini sudah tumbuh dengan subur di atas batu. Semalam Ratu Ular itu muncul dalam mimpinya lagi, memberikan petunjuk baru. Petunjuk yang kini terasa seperti ujian besar yang harus dihadapinya. Laras teringat dengan jelas bagaimana Ratu Ular itu berbicara kepadanya. Waktu kita sudah dekat, Laras, kau akan mendapat kesempatan untuk membuktikan bahwa kau bisa mengendalikan kekuatan ini dengan bijaksana. Tetapi hati-hati, dunia manusia yang kau tinggali tidak akan pernah mengerti apa yang kau lakukan. Pilihanmu akan menentukan takdir banyak jiwa. Laras merenung dalam-dalam. Kata-kata Ratu Ular itu bergema di dalam pikirannya. Apa yang harus ia lakukan? Dunia yang dulu ia kenal kini seolah-olah menjadi tempat yang asing, dipenuhi dengan orang-orang yang tidak memahami kekuatan yang kini ia miliki. Bagaimana jika suatu hari mereka mulai mengancam keselamatan dirinya dan keluarganya? Bagaimana jika mereka mencoba untuk memanfaatkan kekuatannya untuk tujuan yang salah? Pada saat itulah, sebuah suara halus terdengar dari balik pepohonan. Laras. Ia menoleh dan melihat Ratu Ular yang muncul begitu saja di depan matanya, dengan sosoknya yang anggun dan penuh wibawa. Tubuhnya yang berkilauan seolah-olah bercahaya dalam gelap, wajahnya cantik namun ada aura misterius yang mengelilinginya. Ratu Ular itu mendekat, dan Laras merasa ada semacam kekuatan yang menenangkan dari sosok makhluk tersebut. Untuk pertama kalinya, Laras tidak merasa takut, hanya rasa hormat yang mendalam. Aku tahu kau terjebak dalam dilema, Laras, kata Ratu Ular dengan suara yang tenang. Kekuatan yang kau miliki bukanlah untuk disalahgunakan, tetapi juga bukan untuk disembunyikan. Laras memandangnya dengan penuh perhatian. Jadi, apa yang harus aku lakukan, Ratu? Aku tak ingin kekuatan ini merusak semuanya. Ratu Ular itu mengangguk menatap Laras dengan mata yang penuh makna. Aku akan membantumu. Tapi sebelum itu, kau harus memahami satu hal. Setiap kekuatan besar pasti memiliki konsekuensi. Kau harus memilih dengan bijaksana siapa yang akan menerima bantuanmu dan siapa yang akan kau tinggalkan dalam kesulitan mereka. Laras meresapi kata-kata tersebut. Apakah itu artinya ia harus memilih? Pilihannya bukan hanya antara memberi atau tidak memberi, tetapi memilih siapa yang pantas mendapatkan kekuatan itu. Keesokan harinya, sebuah pertemuan diadakan di balai desa. Semua kepala keluarga hadir, termasuk Pak Arif, yang semalam telah mengancam akan melakukan penyelidikan lebih lanjut tentang Laras dan kekuatan yang ia miliki. Suasana di dalam ruangan tegang, dengan setiap orang memandang Laras, seolah-olah menunggu penjelasan darinya. Pak Arif berdiri di depan, mengawasi Laras dengan tajam. Laras, kami sudah mendengar banyak hal tentang apa yang kau lakukan. Sawah yang sebelumnya mati kini subur. Tanah yang tandus berubah menjadi ladang padi yang melimpah. Namun kami tidak bisa terus berdiam diri. Kami harus tahu apakah kau memiliki kekuatan yang bisa mempengaruhi nasib desa ini. Ujar Pak Arif, suaranya penuh kewaspadaan. Laras bisa merasakan ketegangan di udara. Banyak mata yang tertuju padanya. Beberapa di antaranya penuh dengan harapan, sementara yang lain dipenuhi kecurigaan. Ini adalah momen penting, dan ia harus membuat keputusan yang bijaksana. Saya tidak punya kekuatan untuk mengubah nasib semua orang, Pak Arif. Saya hanya melakukan apa yang bisa saya bantu. Tidak lebih dari itu, jawab Laras mencoba tetap tenang. Pak Arif menyilangkan tangannya, menatap Laras dengan tatapan tajam.
Tapi kau sudah melakukan lebih dari itu, Laras. Kami ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apakah kau menyembunyikan sesuatu yang lebih besar dari apa yang terlihat? Laras merasakan dadanya berdebar. Inilah ujian pertama yang harus ia hadapi. Sebagai pemilik kekuatan yang tak dipahami, ia tahu bahwa ia tidak bisa menjelaskan semuanya. Tidak mungkin orang-orang di desa ini memahami apa yang terjadi dengan kekuatan yang dimilikinya. Mereka hanya akan melihatnya sebagai ancaman. Namun, pada saat itulah Laras merasa keberanian baru dalam dirinya. Apa yang Ratu Ular katakan padanya bukanlah kebetulan. Ia memiliki tanggung jawab untuk membuat dunia ini lebih baik, untuk membantu mereka yang benar-benar membutuhkan. Laras mengangkat wajahnya, menatap Pak Arif dan para kepala keluarga di sekelilingnya. Dalam hati ia mengingat pesan dari Ratu Ular, kekuatan ini hanya boleh diberikan pada yang pantas. Saya akan membantu desa ini, Laras berkata dengan suara yang tegas. Namun, saya tidak akan menyalahgunakan kekuatan ini. Saya akan memilih dengan hati-hati siapa yang benar-benar membutuhkan bantuan. Saya tidak bisa memberi semuanya hanya karena kalian meminta. Tapi bagi mereka yang membutuhkan, saya akan membantu. Orang-orang di ruangan itu terdiam sejenak, bingung dengan jawaban Laras. Pak Arif mengernyitkan dahi, lalu mengangguk pelan. Jadi kau akan memilih siapa yang pantas dibantu, bukan? Tanya Pak Arif, suaranya sedikit melunak. Laras mengangguk. Ya, saya percaya setiap orang harus menanggung akibat dari pilihan mereka. Tapi saya juga percaya bahwa kebaikan masih ada, dan saya akan memberi yang terbaik untuk orang-orang yang pantas. Disinilah Laras memutuskan. Ia akan memberikan pertolongannya hanya pada mereka yang memiliki niat baik dan hati yang murni. Namun, ia juga akan menghadapi mereka yang ingin mengeksploitasi kekuatannya, meskipun harus mengorbankan dirinya sendiri. Hari-hari berikutnya, kehidupan di desa Cikuray mulai berubah. Laras membantu sawah-sawah yang tandus dan menghidupkan kembali tanaman yang mati. Ia memberikan kesejahteraan pada mereka yang benar-benar membutuhkan, bukan hanya berdasarkan permintaan, tapi juga berdasarkan kesetiaan dan kebaikan hati. Namun, di balik kebaikan yang ia berikan, Laras tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa menghindar dari dunia manusia yang penuh dengan ketamakan dan ambisi. Ia harus siap menghadapi ujian yang lebih besar. Karena kekuatan yang ia bawa bukan hanya berfungsi untuk memberi kebaikan, tetapi juga untuk melindungi diri dan orang-orang yang ia sayangi. Pada malam yang sepi, Ratu Ular itu kembali muncul di depan Laras. Kau sudah memilih dengan bijak, Laras, namun ingat, balas budi bukan berarti memberi segalanya. Terkadang, membantu seseorang berarti memberi mereka kesempatan untuk memilih sendiri jalan hidupnya. Laras mengangguk, menyadari bahwa ini adalah awal dari perjalanan yang jauh lebih panjang. Dunia manusia, dunia gaib, semuanya kini saling terhubung, dan ia adalah penjaga yang harus menjaga keseimbangan antara keduanya. Terima kasih, Ratu, kata Laras dengan penuh rasa hormat. Ratu Ular itu tersenyum dengan lembut, lalu menghilang ke dalam kabut malam. Namun sebelum menghilang sepenuhnya, ia berkata, "Ingat, Laras, dunia ini membutuhkan lebih banyak orang seperti dirimu. Jangan biarkan kekuatan ini menghancurkanmu." Laras berdiri di sana merenung dalam diam. Ia tahu bahwa jalan di depannya masih panjang dan banyak ujian yang harus ia hadapi. Namun ia juga tahu bahwa ia tidak sendirian dan kekuatan yang ia miliki akan digunakan untuk kebaikan.